Tanda tanya hampir selalu menggantung ketika kita membicarakan peristiwa gerakan 30 September. Panglima Angkatan Udara atau yang saat ini kita menyebutnya Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau, Laksamana Madya Udara atau yang sekarang juga kita sebutnya Marsikal Umar Dhani, mungkin menjadi salah satu tanda tanya besar yang akan kita temui. Di suatu masa, ia pernah menjadi seorang panglima yang sangat dihormati. Tetapi takdir sejarah akhirnya mengantarkannya pada nasib buruk. Setelah meletusnya peristiwa G30S, Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI ikut terkena tuduhan sebagai biang kerok dan popularitas Umar Dhani pun meredup di kemudian hari. Dalam bayangan kita, Kasau, pengagum berat Soekarno dari kecil ini terlibat dan bersekongkol dengan kelompok G30S. Namun dalam biografinya, Umar Dhani membantah dan menceritakan bagaimana posisi Angkatan Udara yang berada dalam situasi serba salah sewaktu meletusnya peristiwa G30S. Tanpa alasan yang dapat ia mengerti, Kasau Umar Dhani dan AURI dituduh menjadi bagian dari kelompok G30S. Padahal dia dan prajuritnya sendirilah yang sedang melindungi dan mengamankan Presiden Soekarno dari pasukan G30S. Ada keganjilan, ada juga kisah-kisah lucu yang akan saya ceritakan untuk kalian rakyat total politik. Karir militer Umar Dhani selama bertugas di TNI Angkatan Udara bisa dibilang sangat cemerlang. Hanya dalam usia yang sangat muda, belum juga genap 38 tahun, Umar Dhani bisa dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Udara atau Kepala Staf Angkatan Udara pada tahun 1962. Pelantikannya itu sekaligus menggantikan Marsikal Udara Suryadi Suryadharma. Artinya hanya butuh sekitar 9 tahun bagi Umar Dhani untuk bisa menempati posisi nomor 1 di Angkatan Udara sejak kelulusannya dari sekolah instruktur penerbang pada tahun 1952. Namun, nasib baik ada kalanya tidak selalu datang dalam perjalanan hidup seseorang. Hal itulah yang dirasakan Umar Dhani setidaknya sejak hari Kamis 30 September 1965. Sepulang dari markas besar Angkatan Udara, Umar Dhani ketika itu berada di dalam rumah dinasnya di Kompleks Wisma Angkasa, Kebayoran Baru. Keasikannya bercengkrama dengan anak-anak tiba-tiba harus dihentikan dengan kedatangan Letkol Udara Heru Atmojo yang membawa informasi penting. Kabarnya akan ada suatu gerakan di lingkungan Angkatan Darat, para perwira muda yang tidak puas dengan keadaan di Angkatan Darat. Gerakan tersebut akan menjemput para jenderal Angkatan Darat yang diduga sebagai anggota Dewan Jenderal untuk kemudian dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Gerakan ini juga disebut-sebut akan menggunakan kekuatan batalion-batalion infanteri dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka juga akan menggunakan fasilitas Angkatan Udara untuk tujuannya itu, baik dengan izin ataupun tanpa izin dari pimpinan Angkatan Udara. Mendengar laporan yang tidak logis itu, Umar Dhani tidak langsung percaya. Rapat dadakan pimpinan Angkatan Udara diadakan pada malam itu juga. Marsikal Umar Dhani bersama para deputi pimpinan Angkatan Udara berkumpul untuk mendengarkan langsung informasi intelijen dari Letkol Heru Atmojo. Para deputi ataupun pimpinan Angkatan Udara lainnya memberikan reaksi yang serupa dengan Kasau Umar Dhani. Kebimbangan dan keraguan menyelimuti hati dan pikiran para pimpinan Angkatan Udara waktu itu. Hingga kemudian Marsikal Umar Dhani menegaskan bahwa andaikan informasi intelijen itu benar, maka masalah ini hanya akan menjadi persoalan internal di Angkatan Darat. Angkatan Udara tidak ikut-ikut. Karena prajurit Angkatan Udara dilarang campur tangan dalam urusan internal Angkatan Darat ini. Meski demikian, untuk berjaga-jaga, andaikan informasi intelijen yang dibawanya betul-betul kejadian, Letkol Heru Atmojo menyarankan Marsikal Umar Dhani untuk segera membuat suatu pernyataan sikap resmi dari TNI Angkatan Udara. Sarannya itu diterima. Para prajurit Angkatan Udara segera disiagakan di lapangan Halim Perdana Kusuma. Para pimpinan Angkatan Udara juga langsung diamankan ke markas Korps Halim yang merupakan wilayah ring 1 dan dijaga oleh 1 Kompi PGT atau pasukan gerak cepat Angkatan Udara. Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma segera diperintahkan untuk melakukan konsinyasi dan menyiagakan batalion pasukan GT, pasukan gerak cepat tadi. Seluruh hanggar
semua pesawat terbang hingga berbagai fasilitas milik AURI dijaga secara ketat. Nah, hari yang diwaspadai itu akhirnya tiba. Betul, tepat 1 Oktober jam 7 pagi, siaran berita RRI mengumumkan tentang adanya operasi Gerakan 30 September. Berita itu didengar langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dhani bersama para deputinya. Kebimbangan yang tadinya menyelimuti pikiran para pimpinan Angkatan Udara berganti naik 1 oktav menjadi rasa kekhawatiran. Sebab apa yang disiarkan RRI pada pagi hari itu sesuai dengan laporan intelijen yang diungkapkan atau diceritakan oleh Letkol Heru Atmojo. Tanpa pikir panjang, suatu pernyataan sikap oleh pimpinan Angkatan Udara segera dibuat. Dengan koordinasi Komodor Udara Leo Watimena, rumusan konsep pernyataan sikap kemudian dikirimkan kepada Departemen Angkatan Udara. Belum beres dengan masalah konsep pernyataan sikapnya, telepon yang ditujukan kepada Marskal Omar Dhani kemudian berdering sekitar pukul 8 pagi melalui Letkol Suparto yang merupakan staf pribadi Bung Karno. Didapatkanlah kabar bahwa Presiden segera akan menuju secara rahasia ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Presiden Soekarno sudah merasa sangat gusar dengan keberadaan pasukan liar yang menghalangi kepulangannya ke Istana Presiden. Maka dipilihlah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sebagai alternatif yang dianggapnya paling aman. Kenapa paling aman? Karena di Halim ini sebagai tempat penyelamatan atau tempat yang aman bagi presiden, karena disitulah dimana presiden bisa pergi kemana saja ke tempat yang dinilai aman dengan baik helikopter ataupun pesawat terbang. Setelah kedatangan Bung Karno, Brigjen Suparjo yang menjadi penghubung pasukan G30S datang ke markas Koops Halim Perdana Kusuma. Dalam pertemuannya dengan Presiden Soekarno beserta para pimpinan Angkatan Udara inilah Brigjen Suparjo melaporkan langsung tentang apa yang telah dilakukannya bersama rekan-rekannya. Suparjo mengakui telah ada tindakan penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Ia mengklaim tindakan itu didasari atas sikap dan kelakuan para jenderal Angkatan Darat terhadap para bawahannya. Kedatangan Brigjen Suparjo bukan hanya untuk memberikan laporan atas apa yang telah dilakukan Suparjo bersama rekan-rekannya. Seperti diceritakan Omar Dhani dalam biografinya, Brigjen Suparjo juga turut meminta persetujuan atau dukungan Presiden Soekarno terhadap G30S. Hasilnya bukan hanya ditolak, tapi Bung Karno bahkan memerintahkan Suparjo untuk menghentikan gerakan untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah yang lebih parah. Mendengar permintaannya ditolak dengan wajah yang sedikit kusut dan kecewa, Suparjo langsung berpamitan dan keluar. Perkara itu tidak berhenti hanya karena Brigjen Suparjo sudah diperintah untuk menghentikan rencananya. Para pejabat militer dan sipil segera diperintahkan menghadap Presiden Soekarno di Halim Perdana Kusuma. Pangdam Jaya Jenderal Umar Wiradikusuma yang menjadi pejabat militer penting dan paling bertanggung jawab atas keamanan di wilayah ibu kota justru tidak dapat memenuhi panggilan presiden. Aneh ya, pada presiden yang memanggil Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Pada siang hari ya, setelah mendengar kabar bahwa Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu jenderal atau korban yang diculik, Presiden Soekarno mendiskusikan pengangkatan caretaker atau pengganti sementara Panglima Angkatan Darat kepada masing-masing pemimpin angkatan. Satu persatu nama disebutkan dan semua saran yang ada ditolak oleh Bung Karno. Ada proses dialektika, proses diskusi dalam penentuan nama caretaker atau pejabat sementara Kepala Staf Angkatan Darat sepeninggal Ahmad Yani. Akhirnya pencarian nama caretaker Panglima Angkatan Darat sampai pada satu nama, yaitu Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro yang sepenuhnya merupakan pilihan Bung Karno. Mendengar keputusan itu, Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur langsung memerintahkan koleganya Letkol Ali Ebram untuk memanggil Jenderal Pranoto menghadap Presiden Soekarno di Halim. Dalam suasana yang masih menegangkan, tiba-tiba tersiar kabar bahwa seluruh aliran listrik di Jakarta akan dimatikan. Presiden Soekarno makin gusar. Adalah Kolonel KKO Bambang Wijanarko, ajudan presiden yang kemudian diperintahkan menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menyampaikan panggilan Presiden Soekarno
kepada Pangdam Jaya Umar Wirahadikusuma. Kedua jenderal yang dipanggil oleh Soekarno itu tidak juga dapat memenuhi panggilan. Jadi yang dipanggil itu ada Soeharto dan Pranoto serta Umar Wirahadikusuma. Mereka tidak diizinkan memenuhi panggilan tersebut oleh Pangkostrat Maijen Soeharto, baik Pranoto ataupun Umar Wirahadikusuma. Nah, disinilah sudah mulai terlihat adanya sikap insubordinasi atau pembangkangan terhadap atasan dari Maijen Soeharto kepada atasannya sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Pengangkatan Pranoto sebagai pemimpin sementara Angkatan Darat tidak dihiraukan oleh Soeharto. Malah Soeharto mengeluarkan perintah kepada Presiden agar ia meninggalkan Halim. Memasuki penghujung sore, sebuah laporan masuk ke Kepala Staf Angkatan Udara Umar Dhani. Sejumlah pasukan Angkatan Darat yang kemudian disimpulkan berasal dari Batalion Infanteri Raiders Korps Strat di Tenggarai berusaha memasuki wilayah Halim Perdana Kusuma. Menanggapi laporan itu, Umar Dhani menginstruksikan agar pasukan Kostrad untuk segera keluar dari wilayah Halim. Hal itu ditujukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kontak senjata, pertempuran antar saudara. Sementara itu keberadaan Presiden Soekarno yang masih berada di Halim juga menjadi perhitungan atau konsiderasi tersendiri kenapa kita atau pasukan dari Kostrad dilarang masuk ke wilayah Halim. Nah, akhirnya pasukan Batalion Raiders Kostrad berhasil dicegat dan kemudian dikawal oleh pasukan gerak cepat Angkatan Udara untuk keluar dari wilayah Halim. Menariknya, dari telepon yang diterima oleh Brigjen Sabur, Pangkostrat Maijen Soeharto justru memerintahkan Presiden untuk segera keluar dari Halim. Dalam telepon itu Soeharto menyebut begini kurang lebih. Presiden di Pangkalan Udara Halim adalah berada di tempat yang salah, kata Soeharto. Seolah-olah Pangkalan Udara Halim menjadi markas besar pasukan G30S. Soeharto juga membeberkan rencananya untuk mengejar pasukan G30S yang disebutnya berada di sekitar wilayah Halim Perdana Kusuma. Padahal sudah sejak pagi tadi Presiden Soekarno diamankan di Pangkalan Udara Halim dan tidak mendapatkan ancaman apapun. Ruwetnya jalan cerita dalam peristiwa ini belum berhenti di situ. Di hari yang sama, pukul 6 sore, masih di 1 Oktober, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata sempat berpamitan kepada Presiden untuk kembali ke markas besar Angkatan Laut. Kepergiannya dari Halim itu untuk membawa surat perintah dari Presiden Soekarno yang akan disiarkan di stasiun RRI. Namun keganjilan lagi-lagi muncul. Sekembalinya Kolonel KKO Bambang Wijanarko ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma jam 11 malam setelah diutus untuk bertemu dengan Soeharto. Setelah kemudian dia menyampaikan keputusan pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai caretaker Kepala Staf Angkatan Darat, waktu berada di markas Kostrad, Kolonel Bambang Wijanarko ternyata juga bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata. Justru bercerita kepadanya bahwa situasi sewaktu berada di Halim sangat misterius sehingga ia hampir tidak dapat keluar. Mendengar penuturan Bambang Wijanarko tentang R.E. Marta Dinata itu, Bung Karno jelas marah dan mempertanyakan, loh Marta itu maunya apa? Padahal baru beberapa jam lalu Marta Dinata berpamitan dengan Presiden Soekarno secara baik-baik, tapi kok dia berkata seperti itu? Rupanya pernyataan Presiden yang dibawa oleh R.E. Marta Dinata untuk kemudian disiarkan melalui RRI justru dihadapkan pula kepada Soeharto. Situasi yang serba salah itu lalu mendorong Umar Dhani untuk mengamankan Presiden ke tempat lainnya. Mengikuti saran dari Waperdam II, Dr. Leimena, Istana Bogor jadi tempat pilihan selanjutnya untuk mengamankan keselamatan Bung Karno. Dekatnya ya jarak antara pusat pemerintahan dengan Bogor menjadi pertimbangan Leimena untuk membawa Soekarno ke Bogor. Usai Bung Karno meninggalkan Halim Perdana Kusuma, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Umar Dhani teringat kembali dengan rencana Soeharto untuk mengejar pasukan G30S ke wilayah Halim. Bagi Umar Dhani, tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Maka demi menghindari terjadinya pertumpahan darah, Umar Dhani bersama sejumlah pimpinan Angkatan Udara kemudian pergi meninggalkan wilayah Halim Perdana Kusuma. Disinilah cerita menarik yang terjadi. Keesokan harinya, di pagi hari, tanggal 2 Oktober, sewaktu Umar Dhani
dan Pangkoops telah pergi dan berada di wilayah Pangkalan Udara Iswahyudi di Madiun. Ternyata pasukan RPKAD menyelinap masuk ke wilayah Halim Perdana Kusuma tanpa perlawanan apapun dengan memasuki wilayah Halim dari arah utara dan juga dari wilayah timur. Pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edibo langsung menduduki berbagai hanggar skadron dan fasilitas milik TNI Angkatan Udara lainnya. Pasukan RPKAD yang bergerak menuju ke hanggar Skadron 31 nyatanya dibuat keheranan lantaran tidak ada pasukan apapun yang mencegahnya. Di dalam hanggar skadron itu mereka justru menemukan petugas piket yang sedang mandi dan 2 orang lainnya yang sedang tertidur nyenyak. Padahal awalnya mereka menduga mereka akan berhadapan-hadapan dengan pasukan gerak cepatnya Angkatan Udara yang telah siap bertempur mempertahankan Pangkalan Udara Halim. Rupanya tidak terlihat tanda-tanda kesiapan tempur sama sekali di dalam wilayah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Petaka belakangan menghampirinya, imbas dari perintah harian yang diumumkan pada 1 Oktober. Titik beratnya adalah pada dukungan Omar Dhani terhadap G30S yang dikiranya melakukan pengamanan revolusi dan Bung Karno, tetapi apa yang dilakukan G30S ternyata sebaliknya. Meski beberapa hari kemudian dia sendiri meralat sikapnya, hal itu tidak mampu menyelamatkan Omar Dhani dari pengadilan Mahmilub. Hingga kemudian tibalah kesempatan menggulung karir Omar Dhani. Ketika Soeharto menerima surat perintah 11 Maret, pada 21 April 1966 Omar Dhani dikenakan status tahanan rumah di Bogor. Sebulan kemudian ia dipindahkan ke rumah tahanan militer Nirbaya, Pondok Gede, dan sepanjang era Orde Baru Omar Dhani dinista habis-habisan. Ada satu anekdot tentang nasib tragis yang akhirnya harus dihadapi Marsikal Omar Dhani. Jadi suatu ketika di era Orde Baru, seorang guru sejarah membawa murid-muridnya ke Museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Nah di situ ada foto-foto nih panglima-panglima Angkatan Udara atau kepala staf Angkatan Udara dari dulu hingga yang terakhir. Semua terpampang secara berurutan. Ada foto Panglima Auri pertama, ada juga foto Panglima Auri ketiga. Jadi Kasau pertama dan Kasau ketiga. Lucunya foto kepala staf Angkatan Udara kedua tidak ada. Entah karena sengaja tidak dipasang atau museumnya tidak punya stok foto Omar Dhani. Seolah-olah Orde Baru punya sistem hitungannya sendiri. Dari angka 1 langsung lompat ke angka 3. Beginilah kisah perebutan kekuasaan. Sejarah perebutan kekuasaan selalu dibuat tidak jelas dan misterius. Naasnya, kisah perebutan kekuasaan seringkali mengorbankan banyak orang akibat tindakan sadar atau kesalahpahaman semata, termasuk Marsikal Omar Dhani. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum, dir Christkindleins Baum, Saya terus terang, saya tidak pilih politik. Ya kan di 81 tahun. Kalau saya tahap pilih itu tidak bisa survive seperti sekarang ini. Saya tuh rasa iri, saya dendam, jongkol, tidak ada.